Hai teman-teman yang baru bertemu channel ini, semoga kalian selamat di pekerjaan kalian. Di video ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah mistis yang dialami seorang pemuda yang bekerja di pabrik. Namun, dia dijadikan tumbal. Buat kalian yang bekerja di pabrik, siapkah kalian menjadi tumbal? Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe akan membantu kamu jadi tumbal channel ini. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Andri. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Desa yang sepi dan hampir tidak ada kesempatan kerja lain selain bertani. Sejujurnya, aku tidak pernah bercita-cita tinggi. Yang kuinginkan hanya hidup tenang bersama keluarga. Tapi ternyata, menjadi pengangguran di desa lebih menakutkan daripada apapun. Setiap hari, aku mendengar omelan bapak. Kamu udah umur segini, Andri. Masa kerjaan kamu cuma nongkrong di pos ronda? Mau sampai kapan bikin malu keluarga? Ibu pun tak kalah sering menegur dengan nada kecewa. Lihat anaknya Bu Siti, sudah kerja di kota, kirim uang tiap bulan. Kamu, apa yang sudah kamu kasih ke orang tua? Kata-kata itu lama-lama menusuk seperti pisau. Aku tahu mereka lelah, aku tahu mereka ingin aku berguna. Tapi kenyataan di desa pahit. Ladang makin sempit, pekerjaan kuli sudah penuh, dan usaha kecil-kecilan seringkali tak bertahan lama. Aku merasa rumah yang seharusnya jadi tempat nyaman, malah berubah jadi ruang penghakiman. Setiap kali pulang, aku seperti tahanan yang disidang. Aku mulai sulit tidur. Kepalaku penuh suara-suara tuntutan yang tak akan pernah berhenti. Akhirnya, aku pun memutuskan satu hal, ialah merantau. Dengan sedikit uang tabungan hasil jual motor butut yang merupakan peninggalan kakek, aku berangkat ke kota kecil yang jaraknya sekitar 3 jam naik bus dari desa. Di sana, aku punya teman lama yang katanya bisa membantu mencarikan pekerjaan. Aku tidak membawa banyak barang, hanya satu tas ransel berisi pakaianku, sepasang sepatu lusuh, dan juga dompet yang tipis. Saat bus meninggalkan desa, aku menatap sawah-sawah yang memanjang. Terasa getir di dadaku. Maaf Pak, Bu, kalau aku tidak bisa jadi anak yang membanggakan. Tapi, aku akan mencoba. Sesampainya di kota, aku langsung merasa asing. Suara kendaraan bersahutan, udara bercampur bau asap, dan wajah-wajah orang sibuk berlari dengan urusannya masing-masing. Rasanya aku seperti sebutir pasir di tengah padang luas. Temanku, Joko, menyambutku di kosannya yang sempit. Malam itu ia menawari pekerjaan. Ada pabrik mie rumahan. Gajinya nggak seberapa, tapi bisa untuk menyambung kehidupan. Yang punya orangnya agak aneh, tapi kalau kamu tahan, ya lumayan. Aku mengangguk cepat, tanpa pikir panjang. Aku mau job. Yang penting, aku ada kerjaan. Keesokan paginya, aku diajak Joko ke sebuah bangunan tua di ujung kota. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah besar biasa dengan dinding kusam dan cat yang mengelupas. Tapi di bagian belakang, ada ruangan luas dengan beberapa mesin sederhana. Mesin penggiling tepung, alat pemotong mie, dan kompor besar untuk merebus. Bau tepung bercampur dengan bau minyak goreng menusuk ke hidungku. Suasananya pengap, tapi anehnya ramai dengan pekerja. Mereka tampak sibuk mengangkat karung, mengadu adonan, dan menjemur mie di rak panjang. Di tengah kesibukan itu, muncul seorang pria parubaya dengan tubuh gemuk dan wajah penuh keringat. Ini anak baru ya? Tanyanya dengan suara berat. Aku hanya mengangguk gugup. Iya Pak. Dia tersenyum tipis, tapi matanya terasa tajam menusuk. Nama saya Haji Salim. Kamu kerja yang rajin, jangan banyak tanya. Kalau nurut, kamu bisa betah di sini. Nada suaranya membuat bulu kudukku meremang, tapi aku berusaha untuk menahannya. Aku butuh pekerjaan ini.
Hari-hariku di pabrik dimulai sebelum matahari terbit. Kami harus mengangkat karung-karung tepung, mencampur adonan, lalu memasukkan ke mesin penggiling. Tangan sering lecet, tubuh pegal, tapi aku tidak pernah mengeluh. Pekerja lain kebanyakan diam. Mereka jarang berbicara kecuali soal pekerjaan. Kalau aku mencoba ngobrol lebih jauh, mereka hanya menjawab singkat, lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, aku masih berada di pabrik karena harus membersihkan wajan besar. Saat itu, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Kukira ada pekerja lain, tapi saat aku menoleh, ruangan itu hanya kosong. Mungkin cuma perasaanku, gumamku. Namun, langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, berputar mengelilingiku. Aku buru-buru menyelesaikan pekerjaan dan keluar, menahan rasa merinding di tengku. Beberapa hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal ganjil. Karung tepung yang tadinya di pojok kiri, tiba-tiba berpindah ke kanan tanpa ada yang menyentuh. Pisau besar di meja dapur sering bergeser sendiri. Yang paling mengganggu adalah bau. Kadang-kadang saat malam menjelang, pabrik tiba-tiba dipenuhi aroma anyir darah yang sangat tajam, menusuk hidung sampai membuatku mual. Tapi saat aku menanyakan pada pekerja lain, mereka hanya terdiam atau berpura-pura tidak mencium apa-apa. Sudah, jangan banyak tanya, bisik Joko suatu malam. Wajahnya terlihat pucat. Pokoknya kerja aja, jangan ikut campur urusan lain. Kata-kata itu justru membuatku makin gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres di pabrik ini. Malam itu, sebelum tidur di kamar asrama sederhana yang disediakan pabrik, aku menatap langit-langit kamar. Bau anyir masih tercium samar, seakan menempel di hidungku. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan langkah-langkah aneh dan senyum tipis Haji Salim terus terngiang. Entah kenapa, perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Aku baru sadar, mungkin aku sudah melangkah ke tempat yang salah. Aku tidak tahu bahwa apa yang akan kualami setelah ini bukan sekedar kelelahan bekerja, tapi teror yang bisa merenggut nyawaku. Hari-hariku di pabrik semakin berat, bukan cuma pekerjaan fisik, tapi juga karena hal-hal aneh yang tak bisa kujelaskan dengan logika. Semua terasa berurutan, seolah ada pola yang sengaja dibentuk menakutiku. Awalnya hanya hal kecil. Suatu sore, aku sedang menyusun karung tepung di gudang belakang. Ada sekitar 6 karung besar, masing-masing seberat 25 kilo. Aku menumpuknya rapi di satu sisi. Saat aku keluar sebentar untuk mengambil sapu, lalu kembali lagi, yang tak sampai 2 menit, 2 karung yang tadi di atas tiba-tiba sudah berada di seberang ruangan, seolah dipindahkan oleh seseorang. Hal itu membuat aku terdiam, keringat dingin mengucur di tubuhku. Siapa yang iseng? Tanyaku sambil menoleh ke pintu. Tapi tak ada siapa-siapa, hanya sunyi yang ada. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin tadi aku yang salah ingat. Tapi jelas-jelas aku menumpuk semuanya di satu sisi. Mustahil ada orang yang bisa memindahkan karung seberat itu hanya dalam hitungan detik dan tanpa bersuara. Beberapa hari kemudian, kejadian lain datang. Malam itu, di saat aku sedang lembur, membersihkan mesin penggilingan adonan, tiba-tiba hidungku mencium aroma yang begitu menusuk. Bau darah segar, anyir dan menyengat, seperti berada di rumah jagal. Aku spontan menutup hidung, tapi aroma itu makin kuat, sampai membuat perutku mual dan hampir muntah. Aku menoleh ke sekeliling mencari sumbernya. Tak ada darah, tak ada binatang mati, hanya adonan mie yang masih setengah jadi. Ya Tuhan, bisikku sambil mundur. Aroma itu tidak hilang, malah seakan mengikutiku kemanapun aku bergerak. Begitu keluar dari ruang produksi, bau itu mendadak lenyap, seolah tak pernah ada. Besoknya, aku tanyakan ke Joko, tapi dia hanya diam lama, lalu berkata pelan,
Jangan hiraukan. Kalau kamu terus peduli, nanti makin jadi. Jawaban itu justru membuat bulu kudukku berdiri. Gangguan berikutnya jauh lebih nyata. Suatu malam, di saat aku baru saja selesai menyapu lantai dapur pabrik, aku melihat sesuatu di sudut ruangan. Ada sosok berdiri kaku. Tubuhnya kurus tinggi, kepalanya agak menunduk. Rambutnya panjang berantakan menutupi wajah. Bajunya compang-camping, seolah kain putih yang sudah menguning dan dipenuhi dengan noda. Aku terpaku, nafasku tertahan, dan tanganku gemetar. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiam diri di dekat rak jemuran mie. Aku mencoba berkedip, berharap itu hanya bayangan. Tapi saat ku buka mata, sosok itu masih ada. Bahkan, perlahan kepalanya terangkat, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong hitam legam. Bibirnya sobek lebar, seakan dipaksa untuk tersenyum. Aku menjerit dan berlari keluar ruangan, tanpa menoleh lagi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Tubuhku menggigil sepanjang waktu. Setelah kejadian itu, tidurku di asrama jadi tidak pernah tenang. Pernah suatu malam, aku merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Kasurnya turun perlahan, seolah menanggung beban tubuh. Saat kuintip dari sela selimut, samar-samar aku melihat kaki pucat kotor dengan jari-jarinya yang panjang dan hitam. Aku langsung memejamkan mata. Tubuhku kaku seperti batu. Sampai pagi, aku tak berani bergerak sedikit pun. Di malam lain, aku terbangun karena mendengar bisikan. Suara lirih seperti orang berbisik di telingaku. Cepat dan tidak jelas. Suara itu bercampur dengan aroma anyir yang kembali muncul. Aku menutup telinga, tapi bisikan itu semakin keras, seolah berasal dari dalam kepalaku. Baru saat azan subuh terdengar dari jauh, bisikan itu seakan lenyap. Gangguan itu perlahan menggerogoti tubuhku juga. Aku mulai sering sakit, badanku terasa lemas, kepalaku sering pusing, dan perut mual hampir di setiap hari. Anehnya, setiap kali aku libur dan menjauh dari pabrik, tubuhku terasa lebih baik. Tapi begitu kembali bekerja, sakit itu kambuh lagi. "Jok, kayaknya aku kena penyakit aneh," kataku pada Joko sambil memegang perut. Wajahnya langsung terlihat tegang. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan pelan, "Kamu harus hati-hati, Andri. Ini bukan cuma sakit biasa." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Joko buru-buru mengalihkan pembicaraan. Aku bisa lihat jelas, ada ketakutan dalam matanya. Puncaknya, aku mulai dihantui mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, aku berada di ruang pabrik yang kosong. Lantai penuh dengan bercak darah segar. Bau anyir menusuk lebih kuat daripada di dunia nyata. Dari jauh, terdengar suara orang menangis lirih, bercampur dengan tawa kecil yang mengerikan. Saat aku menoleh, sosok tinggi kurus itu muncul lagi, berjalan ke arahku dengan kepala yang miring. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Aku berusaha berlari, tapi kakiku berat seperti terikat. Sosok itu mendekat, lalu berbisik di telingaku, "Kamu tumbal berikutnya." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dada yang sesak, dan nafas terengah-engah. Mimpi itu terus berulang hampir di setiap malam, hingga aku tak berani tidur. Gangguan-gangguan itu terasa semakin intens, seolah ada sesuatu yang sengaja mengincarku. Barang berpindah sendiri, aroma darah, sosok menyeramkan, tidur yang diganggu, tubuh sakit, dan mimpi mengerikan, semuanya datang berturut-turut tanpa henti. Aku mulai sadar, mungkin aku tidak hanya pekerja biasa di pabrik ini. Ada sesuatu yang lebih gelap. Ada sesuatu yang berhubungan dengan keberadaanku di sini. Dan firasatku benar. Yang ketemui hanyalah awal dari teror yang jauh lebih mengerikan.
Aku mulai merasa hidupku bukan lagi milikku. Sejak bekerja di pabrik ini, tubuhku melemah, pikiranku kacau, dan malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Tapi semua itu masih belum seberapa dibanding apa yang kutemukan berikutnya. Suatu sore, ketika kami sedang membereskan sisa adonan, aku memberanikan diri bertanya pada Joko. Wajahnya pucat, keringat menetes deras meski angin sore cukup sejuk. Jo, aku udah gak tahan. Barang-barang sering berpindah sendiri. Aku terus dihantui mimpi aneh. Badanku sakit setiap hari. Ini ada apa sebenarnya? Joko berhenti mengadu adonan. Tangannya bergetar, lalu ia menatapku dengan lama. Andri, ada hal yang lebih baik yang gak kamu harus tahu. Aku mengeram. Aku harus tahu, Jo. Kalau enggak, aku bisa gila. Ia menarik nafas panjang, lalu berbisik kepadaku. Pabrik ini bukan pabrik biasa. Aku menunggu kelanjutan kata-katanya. Tapi Joko tiba-tiba menutup mulut rapat-rapat. Wajahnya ketakutan. Ia hanya berkata, "Kamu hati-hati, Andri. Jangan kerja sendirian malam-malam. Dan jangan pernah ikut campur urusan bos." Aku makin curiga. Ada rahasia besar yang disembunyikan dariku. Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar dari arah dapur produksi. Awalnya kukira itu hanya tikus atau pekerja lain yang masih terjaga. Tapi semakin kuperhatikan, suaranya bukan suara biasa. Ada suara tangisan lirih bercampur dengan doa-doa yang dipelintir. Suara itu terdengar seperti bacaan ayat, tapi dengan nada yang melenceng. Berat, penuh tekanan, seperti orang yang sedang mengutuk. Aku merinding. Dengan langkah pelan, aku mendekat ke arah sumber suara. Di balik celah pintu, kulihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Pak Surya, pemilik pabrik, duduk bersila di lantai. Di depannya ada baskom berisi adonan mie, tapi cairannya merah pekat, mirip darah. Ia menaburkan sesuatu ke dalamnya, bunga kering, kemenyan yang terbakar, dan benda yang tak bisa kujelaskan bentuknya. Di sekitarnya, bayangan hitam bergerak-gerak seolah ikut mengelilinginya. Aku cepat-cepat mundur, menahan nafas agar tak terdengar. Tanganku gemetaran, keringat membasahi tubuh. Malam itu aku sadar, firasat burukku ternyata benar. Ada sesuatu yang jahat bersemayam di pabrik ini. Keesokan harinya, aku baru tahu bahwa salah satu pekerja lama, Mas Dani, tidak datang bekerja. Katanya ia pulang kampung, tapi anehnya tak ada yang tahu kapan ia pergi. Seminggu kemudian, pekerja lain, Bayu, juga hilang tanpa jejak. Kata bos, Bayu mengundurkan diri, tapi aku seakan tak percaya. Mereka menghilang begitu saja, sama seperti hilangnya kesehatan dan tenagaku sedikit demi sedikit. Aku mulai menghubungkan semuanya. Apakah mereka juga korban? Beberapa hari setelahnya, aku kembali melihat sosok itu. Malam itu, aku harus mengambil karung tepung dari gudang. Saat membuka pintu, aroma anyir langsung menyergap, lebih kuat dari sebelumnya. Dan di sana, di pojok gelap gudang, aku melihat tubuh yang kupercaya sebagai Mas Dani. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, tubuhnya kaku seperti mayat yang sudah lama tak bernyawa. Aku terjatuh saking kagetnya. Saat aku menoleh lagi, sosok itu menghilang, lenyap begitu saja. Tapi bau anyir masih tinggal. Aku langsung lari keluar gudang. Nafasku tidak beraturan. Dadaku terasa hampir pecah. Beberapa hari kemudian, kebenaran itu semakin jelas. Aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Pak Surya dengan seseorang yang aku duga adalah orang pintar. Aku bersembunyi di balik tembok dapur. Ketika suara mereka terdengar,
Bagaimana Ki? Usaha saya makin lancar, tapi pekerja baru itu makin sering sakit. Suara orang pintar itu berat dan parau. Itu tandanya energi hidupnya sudah mulai terserap. Biarkan saja, jangan sampai dia pergi sebelum waktunya. Ingat, setiap darah yang hilang, setiap sakit yang dia rasakan, itu memperkuat usaha ini. Pak Surya terkekeh pelan. Bagus, selama pabrik ini ramai, aku tak peduli ada berapa nyawa yang hilang. Aku menutup mulut, menahan teriak. Keringat dingin mengalir deras. Jadi benar, aku bukan pekerja biasa. Aku dijadikan tumbal pesugihan. Malam itu, aku tak bisa berhenti gemetar. Semua potongan kejadian kini menyatu. Barang berpindah, aroma anyir, sosok menyeramkan, tubuhku yang makin lemah, pekerja yang hilang, semuanya adalah bagian dari pengorbanan pesugihan. Aku merasa tubuhku bukan lagi milikku. Setiap kali aku tidur, aku merasa ada sesuatu yang menghisap tenagaku. Setiap kali aku mencium aroma darah, aku tahu itu tanda ada yang memakan sisa-sisa hidupku. Aku menangis, ya Tuhan, apakah aku akan mati di sini? Tapi jauh di dalam hati, aku tahu aku tidak bisa tinggal lebih lama. Kalau tidak, aku akan bernasib sama seperti pekerja-pekerja yang hilang sebelumnya. Sejak hari itu, aku mulai merencanakan sesuatu. Aku harus pergi sebelum tubuhku benar-benar habis dijadikan tumbal. Tapi pabrik ini seolah hidup. Semakin aku berusaha menjauh, semakin ia menggenggamku dengan teror-teror yang lebih menyeramkan. Aku belum tahu bagaimana caranya keluar, tapi aku yakin jika aku terlambat, nyawaku bukan hanya terancam, melainkan akan hilang untuk selamanya. Sejak mendengar percakapan Pak Surya dengan orang pintar itu, aku tak lagi bisa bekerja dengan tenang. Setiap kali menatap wajah Pak Surya, aku hanya melihat seorang pria yang tersenyum hangat di luar, tapi menyimpan niat jahat di dalamnya. Senyumannya kini terasa seperti senyum seekor predator yang menunggu mangsanya jatuh terperangkap. Aku tahu, waktuku semakin sedikit, tubuhku makin lemah, mimpi buruk semakin nyata, dan sosok menyeramkan itu semakin sering menampakkan diri. Hingga akhirnya, teror itu mencapai puncaknya. Di suatu malam yang tak akan pernah kulupakan, malam itu, Pak Surya memintaku lembur sendirian di ruang produksi. Katanya, ada pesanan mie dadakan yang harus selesai besok pagi. Joko tidak terlihat malam itu. Entah sengaja dihilangkan, atau memang dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ruang produksi terasa berbeda. Lampu-lampu redup, bayangannya panjang dan menakutkan. Aroma anyir sudah tercium sejak awal aku masuk. Tidak samar lagi, tapi kali ini pekat, seperti aku sedang berdiri di tengah kubangan darah segar. Hatiku berkata, aku harus menolak, aku harus kabur. Tapi kaki ini rasanya terkunci di tempat. Aku mulai menyalakan mesin penggiling. Suaranya menderu keras, memenuhi ruangan. Tapi tiba-tiba, meski tak ada adonan yang kumasukkan, mesin itu berputar kencang, seolah menggiling sesuatu. Aku menatapnya dengan mata melebar. Dari dalam mesin, keluar cairan merah pekat yang menetes hingga ke lantai. Aku panik, mundur beberapa langkah. Cairan itu bukan adonan, tapi darah segar. Ya Tuhan, bisikku gemetar. Darah itu mengalir perlahan, membentuk pola aneh di lantai, seperti lingkaran ritual. Dari balik gudang, aku mendengar suara langkah kaki. Berat, lambat, dan menyeret. Aku menoleh, dan di sana mereka pun muncul. Bayangan-bayangan hitam, sosok tinggi kurus dengan wajah pucat, mata kosong, dan bibir yang terlihat robek. Aku mengenali beberapa di antaranya, Mas Dani, Bayu, bahkan dua pekerja lain yang hilang entah kemana. Mereka berjalan ke arahku,
dengan gerakan kaku seperti mayat hidup. Tubuhku gemetar hebat, kakiku ingin lari, tetapi aku tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, lampu-lampu padam, gelap gulita, hanya ada sinar redup dari bara kemenyan yang terbakar di pojok ruangan. Asapnya memenuhi udara, membuat dadaku terasa sesak. Aku melihat, ketika aku menunduk, aku sadar aku sudah berdiri tepat di tengah lingkaran darah yang terbentuk dari mesin tadi. Lingkaran itu bercahaya samar, seperti memancarkan energi aneh yang menahan kakiku. Aku mencoba melangkah keluar, tapi tubuhku seperti ditahan oleh sesuatu. Jantungku berdegup kencang, keringat bercucuran deras. Di tengah kegelapan, muncul sosok lain, lebih besar, lebih menyeramkan dari yang sebelumnya. Tubuhnya tinggi hampir menyentuh langit-langit. Kulitnya hitam legam seperti arang. Matanya merah menyala, giginya panjang dan runcing. Ia berjalan mendekat dengan suara mengeram. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Aku bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya, bercampur dengan aroma busuk darah yang sudah lama. Makhluk itu berhenti tepat di hadapanku. Tangannya yang panjang menjulur. Jari-jarinya kurus dan tajam seperti sebuah cakar. Perlahan ia meraih leherku. Aku tercekik, nafasku tersendat. Aku meronta, tapi lingkaran itu menahanku. Di tengah kepanikan, aku mendengar bisikan lirih, suara yang sama dari mimpiku. Kamu tumbal berikutnya. Aku berteriak sekuat tenaga. Tolong, jangan. Aku enggak mau mati di sini. Tanganku meraba-raba sekitar, mencari apapun untuk melawan. Aku meraih ember kosong dan melemparkannya ke arah sosok besar itu. Ember itu menembus tubuhnya, seolah ia hanya bayangan. Tapi anehnya, saat ember itu jatuh dan menghantam lingkaran darah di lantai, cahaya lingkaran itu bergetar meredup. Aku segera sadar, lingkaran itu kuncinya. Dengan sisa tenaga, aku menyeret tubuhku keluar, menyeret kaki yang berat seperti diikat rantai. Aku menggesek lantai, darah menodai bajuku. Tenggorokanku masih perih dicekik makhluk itu. Saat aku berhasil menginjak keluar dari lingkaran, tiba-tiba semuanya menghilang. Gelap menjadi terang kembali. Lampu-lampu menyala, mesin berhenti berputar, dan sosok besar itu lenyap, bersama dengan bayangan para pekerja. Aku tak mau menunggu lebih lama. Dengan nafas yang tidak teratur, aku lari keluar pabrik. Tak peduli masih malam pekat, tak peduli kakiku gemetar hebat. Aku hanya berlari sejauh mungkin, meninggalkan bangunan itu di belakangku. Suara-suara aneh masih terdengar, bisikan, tawa kecil, langkah kaki yang mengikutiku. Tetapi aku tak peduli. Aku terus berlari, sampai akhirnya aku roboh di pinggir jalan desa. Beberapa warga menemukanku terkapar. Tubuhku lemas, wajahku terlihat pucat, yang membuat mereka membawaku ke rumah salah satu warga dan merawatku. Aku tak pernah kembali ke pabrik itu lagi. Malam itu mengubah hidupku selamanya. Aku sadar, jika aku bertahan sedikit lebih lama, aku mungkin sudah jadi tumbal selanjutnya. Tapi, meski aku sudah lari, aku masih dihantui rasa takut. Karena aku tahu, pabrik itu masih berdiri, dan orang-orang lain mungkin masih terjebak di dalamnya. Aku hanya bisa berdoa, agar mereka bisa lolos sebelum terlambat. Aku masih ingat jelas malam itu. Malam yang membuatku benar-benar sadar bahwa aku bukan sekedar pekerja pabrik, tapi korban dari sesuatu yang lebih gelap. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.